TKW di Malaysia ngaku tergila-gila perihal Bangladesh, ternyata mereka disebut penyayang. Fenomena para TKW di Malaysia lebih memilih menjalin hubungan asmara dengan Ada satu perempuan nih, dia janda anak 3, katanya janda, tapi kata orang sekampungnya dia tuh masih ada suami. Dia couple lah sama Bangladesh, orang lelaki Bangladesh. Aku capek kali ya sama orang Indonesia ini yang di sini nih. Kalau kalian, maaf ya, aku habis begaduh sama orang Bangla. Tengok bengkak tanganku, luka. Pula dia bilang sama aku, Indonesia nggak bagus. Banyak yang kerja 50 bab. One day in camping. Wanita Indonesia dihargai dengan Rp50 dekat Malaysia. Ini tamparan pedas bagi netizen Konoha yang memang oknum-oknum ini yang tak suka kepada Malaysia dan selalu berkomentar di kolom komentar Malaydes. Ternyata kebalikannya, Indodes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan buat netizen Konoha yang mempunyai panggilan di kolom komentar yang selalu menghujat Malaysia dengan panggilan Malaydes para sahabat. Tetapi di luar nulur, secara fakta, secara reality, bukan Malaydes tetapi Indodes. Kenapa dipanggil Indodes? Karena TKW Indonesia yang bercinta, yang bercocok tanam, yang kalau masalah membaca kolom komentar, yang bercocok tanam macam itu dengan abang-abang bawang, bukan orang Malaysia macam itu. Orang Malaysia itu hanya menampung, memberikan pekerjaan yang ada dekat Malaysia para sahabat. Sedangkan orang Indonesia, TKW Indonesia memberi kenyamanan kepada abang-abang bawang ini. Lalu, siapa yang patut dipanggil Indodes ataupun Malaydes macam itu? Kalau menurut Mas Farhan, yang patut dipanggil Indodes itu Indodes. Aduh, kalau dipanggil Indodes itu, Mas Farhan dekat kolom komentar itu yang selalu menghujat Malaysia ini, Malaydes. Sepatutnya kalian itu salah sasaran. Salah sasarannya para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama agar tidak dibilang akun hoax ataupun hanya memberikan fakta hoax. Kita simak videonya bagaimana percintaan seorang TKW di Malaysia. Layakkah Indonesia dipanggil Indodes? Kita simak videonya. Let's go. TKW vs Bangladesh. Ada yang tahu artinya? Artinya bentar lagi. Begini ya teman-teman, kebahagiaan seorang TKW sama laki Bangladesh selalu ditampilkan di media sosial sangat luar biasa. Jadi dia luar biasa ya, kebahagiaannya ditampilkan di media sosial, oke? Bahagiannya TKW ketika kelon sama bedes-bedes. One day in camping. One day in camping. Pergi check in ini. Aduh. Siapa yang layak untuk mempunyai julukan Indodes? Assalamualaikum bunda. Aku capek kali ya sama orang Indonesia ini yang di sini nih. Kalau kalian, maaf ya, aku habis begaduh sama orang Bangla. Tengok bengkak tanganku, habis begaduh mbaknya. luka. Pula dia bilang sama aku, Indonesia nggak bagus. Banyak yang kerja 50 bab. Bapak dia kerja 50 ya. Aku bilang sama dia, Indonesia tuh luas. Indonesia luas. Yang kau bilang kerja 50 tuh Indonesia bagian mana? Aku bilang kayak gitu ya sama dia ya. Tolonglah, kau pun kalau kerja 50 ya. Kau kalau kerja 50, tolong jangan bilang kau Indonesia. Terserah kau mau bilang kau dari mana, terserah kau ya. Jangan bilang kau Indonesia. Gak perlu, cuy. Indonesia pun ini mbaknya ini nggak mau kalau dipanggil Indonesia katanya. Malu lah, tau nggak? Mau kau Indonesia tuh nggak ada ruginya sama Indonesia. Kau kerja 50 di luar negeri buat apa?
mempermalukan Indonesia anjing. Dia mengintimidasi aku kayak, iya kan, Indonesia nggak bagus kan, kerja 50 kan, di negara orang cuman kerjanya 50. Babi tau nggak itu siapa yang ngomong? Bangla. Aku nggak tahu Bangla ini mungkin udah pernah pakai jasa kalian yang kerja 50 itu ya. Jadi dia ngomong kayak gini ke aku. Ya mungkin lah Pak. Sampai bosku nelpon. Dia nampak aku di tempat kerja marah-marah, nada tinggi. Mungkin dia denger di CCTV, dia lihat aku. Dia suruh aku kontrol emosi. Nggak bisa. Ini udah menyangkut nama baik, harga diri, Cok. Dulu aku Harga diri, ada Cok. kawan bibik-bibik couple sama bawang. Heran aja gitu kok belum taubat. Kak, sebenarnya semalam aku tuh buat video itu malu juga ya, karena memang cewek-cewek itu sendiri yang kerja 50 itu gitu loh, yang mereka sendiri yang mau sama bawang-bawang itu gitu loh, Kak. Capek kita pun membela Indonesia tidak seperti itu gitu kan, tapi nyatanya ya gitu loh. Sampai di sebelah kedeku itu, ya itu tempat mereka semua yang 50 itu semua ada di situ, dan kebanyakan memang warga negara Indonesia lah ya. Kadang aku malu juga nih begaduh sama Bangla, tapi memang kayak gitu kenyataannya gitu loh. Tapi betul lah, yang mau sama bawang tersebut adalah orang-orang tua seperti bibi-bibi yang kayak kakak bilang inilah, kayak gitu. Tapi TKW yang di muda ada Malaysia juga. ngaku tergila-gila perihal Bangladesh. Ternyata mereka disebut penyayang. Fenomena para TKW di Malaysia lebih memilih menjalin hubungan asmara dengan pria Bangladesh daripada pria lokal menarik perhatian publik. Dalam kanal YouTube Algri Fanani, ada sejumlah alasan yang melatar belakangi pilihan tersebut, yakni pria Bangladesh dinilai lebih bertanggung jawab. Mereka dianggap lebih penuh kasih sayang, mereka juga dianggap lebih terbuka dalam hal keuangan. Bukan Sikap BBB, royal dan MC. perhatian mereka memberikan kenyamanan emosional bagi para TKW, terutama yang mungkin memiliki latar belakang masalah di tanah air. Seorang narasumber bernama Makni juga menambahkan bahwa beberapa TKW mencari pelarian dari konflik rumah tangga di kampung halaman dengan membangun hubungan baru di luar negeri. Meskipun demikian, hubungan ini juga memiliki risiko, di mana pria Bangladesh disebut bisa bersikap keras dan melakukan kekerasan jika merasa dihianati. Alasan utama mengapa banyak TKW memilih pria Bangladesh adalah karena mereka dianggap lebih perhatian dibandingkan sebagian pria Indonesia yang dinilai hanya mengejar materi. Fenomena ini pun menunjukkan bahwa bagi para pekerja migran, kebutuhan akan kenyamanan emosional dan rasa aman seringkali menjadi prioritas utama dalam menjalin hubungan. Oke, hari ini saya mau ngomong tentang salah seorang Kenapa sih TKW kebanyakan Indonesia TKW yang Indonesia berasal dari Bali suka yang sama meninggoy sekali karena dengan dibunuh lelaki kekasihnya, Bangladesh? lelaki Bangladesh berondong ya kan. Berondong artinya lebih muda karena si perempuannya itu 30 lebih, laki-lakinya 20-an gitu ya. Jadi dia itu dibunuh oleh dua lelaki di dalam kamar hotel. Trisam ke? Tak tahu. Si perempuan ini juga baru datang ke Malaysia itu 3 bulan. Dia itu jadi TKW atau pembantu rumah tangga, ya, meninggalkan 8 orang anaknya dan suami sahnya. Heran ya kan? Baru 3 bulan gitu loh. Udah pacaran, udah dibun-bun. Maknanya mungkin sebulan aja sampai di sana, mungkin dia udah dapat boyfriend, betul tak? Dari pengalaman saya sebagai TKI yang pernah kerja di Malaysia, orang Bangla nih memang, lelaki Bangladesh nih memang dia incar memang janda ataupun istri orang. Dia orang tak pernah mengorak dekat anak gadis, setahu saya lah. Macam mana tahu gadis ke tak? Nggak tahu lah, tapi setahu saya macam itulah. Karena memang, atau mungkin mereka tuh try juga mengorak dekat anak gadis, ya kan? Tapi tak dilayan. Sebab kebanyakannya orang Indonesia kalau dia masih gadis ataupun yang dia itu nggak terlalu gatal lah saya bilang ya. Bukan niat untuk merendahkan perempuan yang kawin sama lelaki Bangla ya, nggak semua juga. Kalau lelaki Bangla nih dia mengorat kita tak berapa layan, dia orang tak teruskan gitu. Karena pengalaman saya pernah belanja di konsep, terus saya pakai seluar tuh agak fitting memang. Ada satu lelaki Bangla nih tengok atas bawah atas macam nengok rendang ayam gitu. Terus ada satu makcik lah saya bilang, apa kau tengok dia? Apa kau tengok dia? Lepas tu saya pun bangun karena saya jongkok milih barang, saya bangun. Ditengok juga punggung kamu, dia cakap kan. Lepas tu saya tengok Bangla itu. Kenapa bayar? Saya bilang kan, tak ada. Tapi saya pergi sebelah sana dia tengok lagi. Tapi saya tak layan, tak cakap apa pun, udah enggak terus deh gitu. Nah, pernah karena saya dulu audit
audit, terus saya masuk ke production kan. Ada satu perempuan nih, dia janda anak 3, katanya janda, tapi kata orang sekampungnya dia tuh masih ada suami. Dia couple lah sama Bangladesh, orang lelaki Bangladesh. Dia itu dengan bangga menceritakan gitu, karena kami audit, kadang-kadang dia tuh ceritakan, kenal gitu aja dia cerita. Gajinya itu full dia kirim ke kampung karena cowok dia yang Bangladesh ini tuh ngasih duit. Kebanyakannya memang lelaki Bangladesh ini loyal. Dia akan memberikan, bisa gajinya 3.000 dia ambil untuk makan saja, selebihnya dia bagi kepada girlfriendnya, orang Bangladesh nih. Kebanyakannya begitu. Tapi kamu tahu, pernah satu masa dia jalan mau ke kantin kan, kami baru keluar daripada production, dia jalan mau ke, agak ngangkang. Kak Dewi kenapa? Saya bilang kan, oh, abang mau minta 8 kali satu malam katanya. Saya pun terkejut lah, orang semua ketawa, tapi dia nggak malu gitu. Ada setengah orang memang mengumbar seperti itu, dia nggak malu. Saya pun terdiam lah dengar ucapannya itu. Ya jadi kayak gitu memang kebanyakannya mereka ini kayak maniak seks pun ada juga, kayak si lelaki Bangla ini. Terus perempuan yang dipacarinya juga yang memang udah nggak ada rasa takutnya melakukan seperti itu, ya janda atau istri orang gitu. Makanya yang wajahnya itu kebanyakan yang cantik atau dia itu masih gadis atau dia itu memang nggak maniak, jarang sih memacar orang Bangladesh, jarang. Tapi nggak semua, ada juga loh Bangladesh baik. Tapi setakat yang saya kerja kilang tuh begitulah kejadiannya pemirsa gitu. Nggak tahulah kenapa sih perempuan Indonesia khususnya TKW kenapa sih kepengen banget pacaran sama Bangladesh. Gini loh, kita ini kan pergi ke luar negara juga kerja, ada gaji gitu. Keluarga juga nggak maksa kamu harus ngirim semua gajimu, nggak. Ya kamu tinggalkan untuk makan kamu, selebihnya kirim ke keluarga, ya kan. Kenapa harus pacaran sama lelaki Bangladesh? Udah gitu kamu mengorbankan istilahnya tidur bareng sama dia gitu. Kamu tidur bareng sama lelaki-lelaki itu ruginya hanya di kamu. Contoh kalau kamu pregnant, kamu juga dibuang kerja, malunya di kampung macam mana, anak yang dilahirkan nanti bagaimana. Coba pikir jauh-jauh, kan ada anak suami di kampung. Kalau rasa tak boleh menahan nafsu selama bekerja, baik tak payahlah. Atau pergi sama-sama dengan suami, atau suamimu suruh pergi, ya kan. Malu, nggak ada harga diri kita perempuan Indonesia loh. Kebanyakannya juga kasus itu, komen di situ perempuan Indonesia bilang, memang wanita Indonesia ini tergiur kali sama Bangla. Malu, lagi-lagi Bangla. Terus gitu kamu meninggoynya juga di hotel, dibunuh sama 2 orang lelaki. Ini gimana? Sewaras-waras pikiran orang nih nggak bisa nih positif nih. Kok di hotel nih? Baru 3 bulan, anak aja udah 8, umur baru 34, anak udah 8. Ini gimana ceritanya ini? Entahlah. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak sangat memalukan dan juga menyewakan marwah wanita Indonesia segelintir sahaja ya para sahabat. Karena apa ya para sahabat? Ada juga wanita daripada Indonesia ini niatnya bekerja dekat negara orang, bukan setakat bekerja dekat Malaysia saja ya para sahabat. Di Taiwan, di Singapura, ataupun di mana-mana itu negara, mana-mana negara ini mesti ada yang berkapel dengan abang-abang bawang ini para sahabat. Dan di sini banyak yang netizen yang tak paham dan selalu apabila dekat Malaysia itu kebanyakan berlambak orang Bangladesh ini, dia mencari bekerja macam itu. Karena dari banyaknya saking pekerjaan dekat Malaysia ini, mana-mana negara Malaysia ini boleh menampung, termasuk dari Indonesia dan juga dari Bangladesh dan dari Myanmar, dari Nepal. Ini Malaysia ini boleh menampung untuk memberikan pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan oleh orang lokal para sahabat. Jadi ketika berlambaknya seorang pekerja dari Bangladesh yang ada dekat Malaysia, netizen Konoha itu banyak yang salah paham dan memberi julukan Malaides macam itu. Tetapi secara reality, secara fakta, secara real is the best. Wanita kita, wanita Indonesia segelintir ataupun kebanyakan yang bermesra-mesraan di media sosial secara terbuka, bahkan ketika mereka pergi dekat hotel, bahkan ada yang sampai meninggal macam itu, tak ada nyawa, dipulangkan dekat kampung. Sewaras-warasnya yang dikatakan Kak Sari, mantan TKW daripada Indonesia, sewaras-warasnya kalau meninggal tak ada nyawa berada dekat hotel, kita itu berpikirannya mesti lain para sahabat.
Karena apa ya, memang banyak yang menyanjung-nyanjung dengan abang-abang bawang ini dengan kasih sayangnya, dan juga kalau mereka punya gaji semisal 2.000 ngambil buat makan saja, itu sisanya dibagi kepada wanita Indonesia. Cepat kaya lah wanita Indonesia. Tetapi ada sisi buruknya juga. Semisal kalian itu ada suami dekat kampung, mereka tahu kalian punya suami, habislah kalian seperti tragedi yang tadi itu yang dikatakan ke Kak Sari. Jadi buat para sahabat seperjuangan devisa, janganlah kalian itu membuat malu, janganlah kalian membuat malu negara kita sendiri, macam itu intinya. Jadi buat netizen ini sebuah tamparan pedas yang mengatakan Malaides, ternyata yang patut mempunyai panggilan Malaides ataupun Indodes, kalian nilai sendirilah para sahabat dekat kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.